Penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjelaskan kinerja keuangan suatu entitas bisnis yang di dalamnya terdapat informasi ringkas mengenai biaya operasional yang digunakan dalam laporan laba rugi yang didapatkan entitas selama satu periode akuntansi. Fungsi dan tujuan laporan laba rugi bagi suatu entitas bisnis. 1. Memberikan informasi mengenai laba atau rugi. 2. Bahan referensi untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan. 3. Membantu proses analisis usaha untuk mengukur perkembangan perusahaan. 4. Menjadi cerminan profil suatu entitas bisnis. Terdapat 4 elemen dalam penyusunan laporan laba rugi. 1. Pendapatan atau revenue. 2. Kerugian atau losses. 3. Beban atau expense. 4. Keuntungan atau profit. Pengertian arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Tujuan laporan arus kas: memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Manfaat laporan arus kas: memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Format penyajian laporan laba rugi: 1. Format bertahap. 2. Format satu tahap. Akun laporan laba rugi untuk bertahap: 1. Pendapatan penjualan bersih. 2. Laba kotor. 3. Beban operasi. 4. Aktivitas non operasi. 5. Laba bersih. Berikut adalah contoh format laporan laba rugi bertahap. Akun laporan laba rugi untuk satu tahap: 1. Pendapatan. 2. Beban. Berikut adalah contoh format laporan laba rugi untuk satu tahap. Komponen laporan arus kas: 1. Kegiatan operasional. 2. Kegiatan investasi. 3. Kegiatan pendanaan atau keuangan. Metode pembuatan laporan arus kas: 1. Metode langsung atau direct method. 2. Metode tidak langsung atau indirect method. Langkah dalam pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung: 1. Membuat laporan laba rugi. 2. Mengumpulkan data neraca tahun lalu dan tahun sekarang. 3. Bandingkan kedua neraca. Hal-hal yang harus dimengerti: 1. Kelompok aktiva. 2. Kelompok pasiva. Kolom aktiva: jika angka pada kolom net change positif, maka terjadi pengeluaran kas, dan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Kolom pasiva: jika angka pada kolom net change positif, maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Selanjutnya, lakukanlah penyusunan arus kas. 1. Kegiatan operasional. 2. Kegiatan investasi. 3. Kegiatan pendanaan atau keuangan. Setelah itu kita akan mengetahui total kegiatan kas, saldo awal, saldo kas seharusnya, dan saldo akhir kenyataan. Berikut ini merupakan contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Laporan arus kas metode langsung: hal yang perlu diperhatikan: 1. Jurnal transaksi. 2. Kelompok kegiatan arus kas.
Setelah itu susunlah seperti contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Kesimpulan, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjelaskan kinerja keuangan suatu entitas bisnis. Format pengisian laporan laba rugi, format bertahap, format satu tahap. Laporan arus kas adalah melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas, metode tidak langsung, dan metode langsung. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.